Saya Joko Mujiharjo sebagai narasumber pemeriksaan bangunan pelimpah dan pengeluaran pada suatu bendungan urukan. Kita menginjak ke bab kelima, pemeriksaan komponen-komponen pelimpah dan pengeluaran. Komponen-komponen bangunan pelimpah dan bangunan pengeluaran yang perlu diperiksa mencakup saluran masuk, struktur intake, struktur kontrol, pembawa air, peredam energi, dan saluran balik. Yang pertama, saluran masuk adalah merupakan saluran terbuka yang sering mengalirkan air dari waduk ke penampang kontrol atau struktur intake. Dapat yang berupa tenggelam, submerge, atau yang tidak tenggelam. Saluran masuk tidak tenggelam. Saluran masuk jenis tidak tenggelam ini harus bebas halang. Aliran dapat terdistribusi secara seragam ke struktur kontrol atau struktur intake. Saluran jenis ini terdapat pada pelimpah yang terletak pada tumpuan dan pada bangunan pengeluaran yang digunakan untuk irigasi. Sebagai ilustrasi pada gambar di bawah, saluran bisa berupa terbuka yang digali dari tebing atau tanah batuan tanpa di lining atau dengan lining. Kalau yang di atasnya yang tidak di lining digali di batuan sehingga cukup kuat, sedangkan kalau yang di lining itu dari galian tanah yang tidak kuat sehingga perlu dilakukan lining. Kemudian yang gambar sebelah kanannya adalah sketsa gambar mulai dari waduk, kemudian masuk ke saluran masuk sampai ke penampang kontrol yang berupa spillway, weir di situ. Problema tipikal pada saluran masuk tidak tenggelam. Keruntuhan saluran masuk dapat menghalangi atau blocking aliran masuk ke bangunan pelimpah atau bangunan pengeluaran secara keseluruhan, yang akan mengurangi kapasitas aliran atau menyebabkan aliran menjadi tidak teratur dan mengakibatkan melimpasnya air waduk melalui puncak bendungan atau overtopping. Inspeksi material terhadap saluran masuk yang tidak tenggelam. Untuk material beton, periksa lereng beton apakah ada retakan, pergerakan, displacement, dan gerusan. Amati sepanjang dinding untuk memastikan tidak ada pergerakan. Untuk RCC, semen tanah, dan shotcrete, periksa adanya retakan dan erosi. RCC itu adalah dipadatkan, beton yang dipadatkan. Shotcrete adalah suatu perkuatan yang dilakukan terhadap lapukan batuan. Untuk beton aspal, periksa adanya retakan, erosi, dan disintegrasi. Untuk tanah, material tanah, catat apakah ada erosi parit atau gali erosion. Untuk batuan, periksa adanya kerusakan batuan pada saluran batuan alami. Cek rekap terhadap lapukan, kerusakan batu, dan longsoran pada sisi lereng saluran. Sedangkan untuk konstruksi gabion atau bronyong, catat adanya tanda-tanda penurunan atau kerusakan batuan. Periksa kawat-kawat yang berkarat, rusak, terpotong, atau mengalami deformasi. Benda penghalang saluran masuk tidak tenggelam dapat terhalang oleh tanaman liar, debris, sedimen, jatuhan batu, pepohonan, sampah, dan lain-lain. Untuk memeriksa halangan pada saluran masuk tersebut, lakukan hal-hal sebagai berikut. Periksa threshold terhadap adanya debris yang berlebihan. Sampah atau debris berlebihan mengurangi lebar saluran. Periksa saluran masuk terhadap adanya sampah, debris, atau adanya longsoran. Catat jenis tempat dan bagian saluran yang terhalang. Untuk lereng dan dinding saluran, periksa adanya keruntuhan lereng dan dinding. Periksa sisi lereng dan dinding terhadap adanya kelongsoran, pergerakan, retakan, atau daerah basah. Periksa juga adanya gerusan bawah pondasi atau undermining oleh aliran atau mata air. Periksa daerah di atas saluran terhadap adanya tanda-tanda ketidakstabilan, seperti lubang benam atau amblesan di belakang dinding bangunan pelimpah.
Bila ada rembesan, periksa debit dan terbawanya butiran tanah. Periksa kemungkinan tersumbatnya pipa-pipa pematus, bibul dari sistem drainase dan sistem drainase lainnya. Kerusakan atau deteriorasi akibat pembasahan atau pengeringan. Kerusakan beton dapat terjadi sebagai akibat dari adanya pembasahan pengeringan akibat fluktuasi air waduk. Garis batas bekas air pada saluran masuk perlu diperiksa terhadap adanya retakan, retak pecah, scaling, atau hancur crumbling pada permukaan beton. Trash boom yang rusak. Trash boom mempunyai tujuan untuk menangkap debris dan untuk menyediakan jarak aman bagi para pengguna perahu dan perenang. Periksa bagian-bagian sebagai berikut. Periksa apakah ada sistem angkur yang longgar atau hilang. Periksa waterlock dan bagian kayu yang tenggelam. Periksa bagian-bagian struktur yang mengalami kerusakan, melengkung atau hilang. Seperti gambar skematis pada sebelah kanan. Penampang potongan dari trasnya sendiri, penampang memanjang, penampang potongannya, dan penampang memanjang daripada trasnya. Kemudian saluran masuk yang tenggelam atau submerged entrance channel. Saluran masuk pada bangunan outlet adalah berfungsi untuk mengalirkan air waduk secara langsung ke struktur intake. Saluran masuk terendam biasanya dibangun dengan menggali saluran ke struktur intake, seperti pada gambar sketsa di bawah. Jadi mulai dari waduk, ya, ada dibuat suatu galian saluran masuk supaya dapat masuk ke bangunan intake. Problema tipikal pada saluran masuk yang tenggelam. Saluran masuk tenggelam lebih sulit diakses dibandingkan saluran masuk yang tidak tenggelam. Halangan atau obstruction yang menghalangi aliran air melalui saluran masuk tenggelam antara lain adalah sedimentasi, longsoran atau ambesan, sampah dan tanaman yang tenggelam, gundukan tanah yang dibuat oleh binatang berang-berang. Struktur intake terdiri dari beberapa elemen-elemen. Riser atau drop inlet, tempat masuk dengan bentuk tertentu, intake bantu, transisi, pintu atau katup pengaman, saringan sampah, trash rack atau saringan ikan, fish screen, penutup bulkhead atau stop lock, menara masuk, jembatan layang atau platform. Ini adalah intake jenis menara, power intake. Intake menara digunakan melayani yang berfungsi mengatur pengeluaran air waduk untuk pembuangan sampah, pemeliharaan, dan pembersihan fish screening atau pemasangan stop locks. Menyediakan beberapa bukaan pada berbagai lift waduk yang berbeda untuk mengatur kualitas air yang diambil. Ini biasanya untuk apa? Untuk air baku. Jadi pada intake menara itu disiapkan beberapa pintu supaya dapat dilakukan pengambilan yang kualitas airnya yang terbaik. Kemudian intake miring. Ini dipilih bila sedimentasi dan stabilitas menjadi pertimbangan penting. Seperti gambar sketsa di bawahnya, ya, dengan pertimbangan sedimentasi dan stabilitas, ya, sehingga di bendungan tersebut dipasang intake miring. Ada beberapa contoh dari bendungan kita yang dibangun dengan intake miring, diantaranya Waduk Dharma di Kuningan, di Panoan di Jawa Tengah, dan lain-lain. Kemudian intake bantu. Intake bantu biasanya dibangun menempel di dekat intake utama. Fungsinya adalah mengalihkan aliran air sungai selama konstruksi atau pemeliharaan, pengeluaran aliran rendah, dan atau pengeluaran yang terbatas. Intake bantu biasanya ditempatkan cukup rendah pada waduk dan mengalirkan air melalui konduit yang diameternya lebih kecil. Inspeksi terhadap elemen struktur intake adalah terhadap kerusakan material. Struktur intake yang menjulang vertikal di atas permukaan air seperti jenis intake menara merupakan subjek untuk mempercepat terjadinya kerusakan akibat pembasahan dan pengeringan yang berulang-ulang
akibat fluktuasi air waduk. Pada kondisi intake yang dilapisi metal, periksa lubang-lubang akibat adanya karatan, khusus pada bagian yang berhubungan dengan tanah. Kerusakan struktural pada intake dapat diindikasikan oleh adanya aliran air yang terus-menerus masuk ke dalam konduit. Meskipun level air waduk berada di bawah ambang atau bukaan struktur intake atau bahkan ketika pintu ditutup. Ketidaklurusan misalignment struktur intake. Ketidaklurusan mengindikasikan terjadinya pergerakan tumpuan atau adanya masalah struktur lainnya yang mengancam keutuhan bendungan secara keseluruhan. Jembatan layang ke struktur intake. Periksa adanya pembusukan bagian yang rusak dan kerusakan oleh serangga pada jembatan dan sandaran yang terbuat dari kayu. Periksa balok-balok yang melengkung dan bengkok. Pada jembatan beton, periksa sambungan-sambungan pada titik-titik tempat air tergenang pada bagian metal yang terekspos dan adanya korosi pada besi perbuatan. Periksa adanya cat yang melupas. Periksa las atau konektor mekanik, penyambung, dan fans yang rusak. Periksa pagar pengaman yang longgar atau tidak terikat aman. Periksa kondisi daerah yang baru diperbaiki. Untuk bagian penumpang jembatan, periksa adanya retakan-retakan atau pergerakan pada penopang jembatan. Periksa daya dukung penopang dan adanya retakan. Periksa adanya ketidaklurusan atau kerusakan pada sambungan-sambungan. Ini adalah contoh ya, foto daripada jembatan layang. Ya. Sedangkan untuk bagian stop blocknya sendiri, stop block adalah material berupa barrel, kayu atau balok baja yang dipasang saling menindih satu sama lain, di mana kedua ujungnya masuk ke dalam alur yang terdapat pada masing-masing sisi saluran. Bulkhead digunakan untuk menutup intake saat bangunan outlet dikeringkan guna keperluan inspeksi dan pemeliharaan. Bulkhead juga diperlukan sebagai penutupan darurat, oleh karena itu harus dapat dioperasikan pada setiap saat. Beberapa instalasi termasuk alat angkat diperlukan untuk memasang bulkhead karena biasanya bulkhead ini cukup berat. Jadi sebagai gambaran skematis ya, struktur intake yang dilengkapi dengan bulkhead. Jadi di situ ada struktur intake-nya sendiri untuk celah pintu kontrolnya sebelum masuk ke konduit. Nah, itu dilengkapi di bagian depannya dengan bulkhead. Dalam merencanakan inspeksi, diskusikan operasi uji bulkhead dengan pengelola bendungan, sehingga saat inspeksi siap untuk diuji. Meskipun demikian, sebelum melakukan pengujian bulkhead, coba untuk menilai kelayakannya pada kondisi beban aktual. Sebelum melakukan uji bulkhead, coba untuk menilai kelayakannya pada kehidupan yang aktual. Jangan sampai mengasumsikan bahwa bulkhead yang sebelumnya telah digunakan cukup bagus ya, sehingga aman untuk kondisi sekarang. Belum tentu, sehingga hal ini perlu dilakukan pemeriksaan, pengujian. Ya. Bila dari hasil inspeksi menunjukkan bahwa bulkhead tidak aman atau tidak dapat dioperasikan, ajukan masalah ini ke ahli yang punya pengalaman dan kompeten yang akan membuat rekomendasi seperti di bawah. Apakah bulkhead, slot alur pengarah harus diperbaiki? Apakah prosedur penyimpanan dan atau prosedur pemeliharaan harus direvisi supaya dapat dioperasikan lebih baik? Apakah peralatan untuk menempatkan bulkhead pada situasi darurat harus diperbaiki? Bila perlu, bulkhead harus diganti dan didesain ulang. Pemeriksaan saringan sampah atau tresek biasanya berbentuk seperti kurungan terbuat dari metal atau logam atau batang-batang besi beton bertulang yang ditempatkan pada sisi intake untuk mencegah masuknya sampah atau debris ke dalam konduit. Debris dapat menyumbat atau merusak tresek. Kerusakan tresek dapat mengakibatkan debris melewati outlet dan merusak peralatan yang berada di hilirnya. Jika debris menyebabkan berkurangnya kapasitas tresek, kecepatan tinggi mengakibatkan terjadinya getaran yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan di bagian tertentu daripada struktur. Ini gambar foto ya, dari intake gate yang dilengkapi dengan tresek. Mulut pemasukan atau entrance ya, pada
intake biasanya berbentuk membundar atau bentuk khusus dan streamline untuk mengarahkan aliran air dan meminimalkan kehilangan tekanan tinggi hidraulik. Meskipun begitu, zona tegangan negatif yang terlokalisir yang dihasilkan dari perubahan arah yang cepat atau ketidakmenerusan dapat menyebabkan getaran atau kerusakan kavitasi. Untuk itu, periksa adanya beton yang rusak dan besi tulangan yang terekspos. Jika ada bagian mulut pemasukan yang di lining dengan besi, pastikan tidak ada bagian besi yang longgar atau hilang. Pemeriksaan struktur kontrol. Untuk struktur kontrol pelimpah, struktur kontrol menentukan kapan air akan dialirkan melalui pelimpah, mencegah outflow di bawah level air waduk yang telah ditetapkan, dan mengatur debit aliran ketika muka air waduk di atas muka air tersebut. Pengaturan atau kontrol ditentukan oleh geometri dari struktur kontrolnya sendiri, dimensinya, elevasi mercu, dan bentuk mercunya, seperti gambar di bagian kanannya. Ya, jadi itu adalah struktur kontrol di situ. Contoh di sini adalah berbentuk mercu ogi, ya. Kemudian ya, ini semua adalah mempengaruhi kinerja hidrolik daripada struktur kontrolnya. Ya. Jenis struktur kontrol pelimpah antara lain adalah struktur kontrol yang tidak di lining diperkuat dengan beton, struktur kontrol yang di lining, dan struktur kontrol darurat atau fuse plug. Seperti gambar diilustrasikan pada gambar di bawahnya, ya, itu adalah struktur kontrol yang fuse plug yang sebelum tergerus, kemudian fuse plug setelah tergerus. Nah, yang gambar kanan adalah pelimpah bantu tipikal tanpa perkuatan lining. Jenis struktur sebagai penampang kontur pelimpah bisa berupa weir atau ambang, seal, pipa orifice, tabung atau pipa, pintu-pintu, stop block atau flashboard. Seperti gambar sketch di bawah, yang kiri bawah itu adalah semacam struktur bed tube, weir inlet, di mana konfigurasi panjang bisa lurus, bisa kotak atau box, busur, semi-sirkular, atau berbentuk labirin. Ambang bentuk ogi, gambar-gambar yang di sini menjelaskan ambang berbentuk ogi, ambang tajam, ambang lebar, atau bisa berbentuk orifice atau dalam bentuk drop inlet. Nah, kemudian ini adalah gambar sketsa dari pipa kontrol berupa sifon atau gorong-gorong atau pivot yang di atas biasanya pada bendungan konstruksi beton di situ ada sistem sifon, yang di bawahnya adalah gorong-gorong atau konduit. Loh. Ya, ini beberapa jenis pintu pada pelimpah. Ada pintu radial di situ, ya, pintu mercu, pintu drum, stop lock, ya, pada gambar bagian kanan itu adalah gambar stop locknya, dan flashboard. Contoh di sini adalah pemeriksaan besar bendungan Pandan Duri tahun 2020. Jadi bagian atasnya itu adalah layoutnya, ya. Di situ ada bagian ditandai nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana fotonya itu pada gambar foto di bawahnya. Yang satu itu adalah saluran pengarah, 2 rumah kontrol pelimpah, 3 mercu pelimpah, 4 adalah saluran transisi. Yang di bawahnya itu adalah saluran luncur, dan nomor 6 itu adalah kolam olaknya. Benda penghalang. Benda yang menghalangi alur bangunan pelimpah atau pengeluaran dapat mengurangi kapasitas bangunan, yang apabila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya limpasan air melalui puncak bendungan atau overtopping dan mengakibatkan runtuhnya bendungan. Seperti gambar sketsa di bawah, ya, vegetasi, dinding runtuh memblok saluran, keruntuhan dari dinding saluran, dan adanya debris penghambat aliran. Ini contoh gambar-gambar longsoran tebing kiri yang menghambat approach channel spillway yang menyebabkan terjadinya overtopping puncak bendungan.
yang terjadi pada Bendungan Woro ITB tahun 2020. Adanya suatu longsoran pada tumpuan kiri, ya, menutup saluran puncak, menghambat aliran sehingga terjadi overtopping. Problema tipikal dari suhu kontrol pelimpah, bahaya yang serius terjadi akibat ketidakmampuan struktur kontrol beroperasi secara benar sehingga terjadi overtopping. Kerusakan permukaan material, periksa permukaan bagian yang mengalami kecepatan aliran tinggi yang terkonsentrasi, misalnya di dekat pintu yang mengakibatkan terjadinya gerusan atau erosi. Periksa bagian di dekat pintu yang besar untuk melihat adanya retakan pada beton, pecah retak, dan kelelahan metal. Periksa ujung orifice dan ujung hulu weir terhadap tumbukan debris. Gangguan, periksa adanya gangguan pada suhu kontrol. Periksa apakah terdapat sedimen yang menyumbat ventilasi udara pada bagian hilir pintu. Periksa adanya kelengkapan yang tidak pada tempatnya, seperti flashboard yang ditambahkan pada struktur kontrol. Sedangkan pada problema pada pelimpah darurat atau fuse plug, pastikan fuse plug bebas dari tanaman kayu dan debris. Periksa adanya gerusan dan kehilangan material urukan yang dapat menyebabkan fuse plug mengalami keruntuhan lebih awal. Untuk problema jembatan layang, adanya defisiensi jembatan layang, pier, deck, atau struktur akses lainnya pada spillway dapat menyebabkan pintu dan struktur kontrol lainnya tidak bekerja pada kondisi darurat. Sedangkan problema pada pintu, stop lock, dan flashboard, periksa adanya pergeseran elemen struktur atau kerusakan beton yang dapat membuat macet atau tidak lurusnya pintu. Periksa adanya pembusukan dan kerusakan pada stop lock kayu. Periksa bocoran berlebihan yang terjadi. Periksa apakah flashboard melentur, batang pintu yang tidak lurus, dan tanda lainnya terjadinya regangan akibat tekanan air waduk atau debris. Kerusakan atau kemunduran mutu dari pondasi dan backfill. Periksa secara seksama adanya pergeseran yang mengindikasikan adanya penurunan, pergeseran pondasi atau gerusan undermining. Periksa adanya rongga di bawah dinding saluran dan lantai beton. Adanya celah atau gap pada sambungan-sambungan membuat material pondasi atau material backfill terekspos, di mana bagian struktur pelimpah masuk ke dalam timbunan tanah, dan periksa bahwa water stop, sealant atau material pengisi sambungan dalam kondisi masih baik. Periksa adanya penyumbatan terhadap lubang-lubang pematus, weep holes, dan drainase pondasi, dan periksa adanya rembesan. Sedangkan problema tipikal dari rumah pintu atau katup pada transisi hulu, periksa adanya retakan atau pergeseran pada sambungan-sambungan, adanya erosi atau kerusakan kavitasi, plat lining baja, guide guidance atau seal plate yang longgar atau hilang. Apakah ada besi tulangan beton yang terekspos. Periksa keutuhan subbeton atau material perpipaan lain yang digunakan, adanya bukti tekanan seperti adanya retakan atau perubahan bentuk. Periksa adanya debris yang dapat menghalangi mengganggu pintu. Untuk rumah pintu atau katup, periksa pengelasan yang rusak, retakan atau diskontinuitas antara rumah dan konduit, alur pengarah pintu yang longgar, ketidaklurusan atau pergeseran, erosi atau kavitasi permukaan aliran. Sedangkan untuk transisi hilir, seperti pada transisi hulu, lakukan pemeriksaan terhadap retakan atau pergeseran pada sambung-sambungan, gerusan erosi pada kerusakan atau kerusakan kavitasi, pelat baja, alur pengalah pintu atau seal plate yang longgar atau hilang, baja yang terekspos, periksa apakah lining terikat dengan kuat ke pembungkus beton. Pukul dengan palu atau untuk menentukan apakah ada rongga pada beton di belakang lining. Kemudian pada pembawa air, saluran pengeluaran, seperti saluran pemasukan tersebut dapat di lining atau tidak. Lining saluran dapat dibuat dari beton, beton aspal, semen tanah, RCC, beton padat, dan shotcrete, riprap, atau bronjong batu, gabion. Sketch gambar di sini menjelaskan saluran kontrol samping dan saluran pembawa.
mulai adanya aluran yang mengalir daripada ke penampang kontrol, kemudian sampai dia ke saluran balik. Problem tipikal yang dihadapi saluran pengeluaran adalah kerusakan permukaan. Kavitasi merupakan masalah yang mempengaruhi kinerja saluran pengeluaran. Banyak saluran pengeluaran dibuat dengan kemiringan yang relatif tinggi atau tajam, dan aliran air cenderung mempunyai kecepatan tinggi, bisa lebih dari 15 meter per detik. Keruntuhan lereng dan dinding. Ikuti langkah inspeksi yang sama seperti halnya pemeriksaan lereng dan dinding pada saluran pemasukan. Demikian juga kondisi lantai atau lantai yang buruk atau stabilitas. Kerusakan sambungan, periksa pada saluran pengeluaran, terpisahnya apakah ada bagian terpisah dan terlihatnya material pondasi, kerusakan atau hilangnya water stop, mengeras atau hilangnya silang atau compressive joint failure, infiltrasi dan eksfiltrasi air, keluarnya tanah dari bukaan sambungan, offset pada sambungan, spalling yang disebabkan oleh adanya offset, sedangkan kemunduran mutu dari pondasi dan backfill. Aliran dengan kecepatan tinggi yang melalui saluran pengeluaran dapat mengerus saluran yang tidak di-lining atau saluran yang di-lining, dapat mengangkat lantai atau dinding saluran dan kemudian mengerus material backfill dan pondasi. Pada bendungan urukan, periksa daerah yang berdekatan dengan saluran pengeluaran yang melewatkan aliran kecepatan tinggi apakah tergerus oleh air mengaliri dinding saluran. Periksa adanya pergeseran yang mengindikasikan adanya penurunan, pergeseran pondasi atau gerusan dasar atau undermining. Periksa adanya rongga di bawah dinding dan lantai saluran yang terbuat dari beton dan terjadinya gap antara dinding channel line dengan backfill. Periksa adanya penyumbatan terhadap fibul atau drainase lainnya. Kemudian untuk konduit dan terowongan. Konduit dan terowongan adalah merupakan saluran air tutup yang mengalirkan air melalui bendungan. Seperti gambar sketsa di bawah, ya, bagian kiri, konduit melalui bendungan urukan tanah, sedangkan pada bagian kanan adalah konduit yang melalui bendungan beton. Untuk konduit, ya, prosedur inspeksi eksternal untuk konduit, periksa tanda-tanda infiltrasi tanah yang masuk ke dalam konduit. Adanya depresi atau turunnya urukan tanah di sepanjang garis tengah konduit, adanya lubang benam atau sinkhole, dan rongga piping yang muncul di permukaan. Liang-liang binatang mungkin tidak secara cepat dikenali sebagai lubang benam atau rongga piping. Lubang-lubang yang muncul membentuk garis. Kemungkinan ini adalah indikasi terjadinya piping atau penurunan, butiran halus yang terbawa oleh aliran. Periksa adanya rembesan atau indikasi rembesan. Hal ini sebaiknya dilakukan saat konduit penuh, yang diindikasikan adanya wet spot, daerah basah, bertambah lebatnya tumbuhan atau tanaman yang tumbuh subur pada tanah basah. Perhatikan aliran air saat semua intake ditutup. Jika teramati adanya rembesan, periksa kembali apakah intake-nya ada yang bocor. Lihat adanya hubungan erosi piping di sekitar konduit dekat ujung hilir. Periksa lereng bendungan di atas konduit secara seksama terhadap adanya rongga atau erosi yang dapat mengindikasikan terjadinya piping. Adanya depresi pada permukaan tanah itu juga mengindikasikan adanya piping. Pada konduit yang terekspos, periksa penopang konduit terhadap adanya penurunan atau pergeseran sambungan-sambungan antara konduitnya sendiri. Periksa angkur beton pada konduit baja yang terekspos terhadap adanya retakan, pelapukan, dan atau kerusakan akibat kimia. Sedangkan prosedur inspeksi internal untuk konduit, adanya defisiensi yang umum ditemui pada inspeksi internal konduit adalah terjadinya retakan. Untuk memperoleh beberapa indikasi apakah retakan menerus melewati struktur beton, gunakan alat pencokel atau palu geologis untuk mengetuk beton, dengarkan perubahan suara yang memberikan petunjuk terhadap kondisi beton. Masalah konduit yang paling sering terjadi adalah pada sambungan-sambungannya. Sambungan konduit harus diinspeksi pada kondisi kering.
Sambungan-sambungan akan mengalami tarikan di bagian tengah tertinggi dari bendungan dan mengalami kompresi di bagian ujung konduit. Seperti gambar di sini adalah kalau kita memetakan retakan yang terjadi pada konduit. Ya. Di situ retakan-retakan dipetakan secara detail. Kemudian saat menginspeksi sambungan-sambungan konduit, lakukan hal seperti berikut. Pelajari sambungan-sambungan, apakah ada bocoran. Perhatikan sambungan-sambungan antar bagian dari konduit, apakah ada bocoran dan water stop yang rusak. Periksa adanya pecahan, spalling, beton akibat kompresi. Periksa adanya ketidaklurusan pada beberapa bagian yang disebabkan oleh perbedaan benturan, seperti pada contoh gambar di bawah. Pada gambar kiri, ya, pada bagian tengah dari timbunan, kalau di situ dipasang konduit, ya, pada bagian tengah itu adalah merupakan beban terberat, sehingga terjadi penurunan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran sambungan-sambungan, sehingga mengakibatkan suatu kebocoran di situ. Sedangkan pada bagian kanan adalah penumpang penstock, terlihat di situ adanya retakan pada penampang, sehingga mengakibatkan penstocknya bisa mengalami penurunan, terutama pada sambungan-sambungannya. Ini contoh pemeriksaan bagian dalam konduit di situ. Kemudian untuk terowongan dapat dilining dengan berbagai material atau digali melalui batuan keras, sehingga tidak perlu dilining. Masalah pada terowongan yang dilining mirip dengan masalah pada konduit. Saat menginspeksi terowongan batuan yang tidak dilining, ya, periksa hal-hal sebagai berikut. Runtuhan batuan yang memblok atau mengganggu terowongan, kerusakan pada sisipan batuan, seams, ya. Jadi itu diilustrasikan pada gambar di bawah. Identifikasi adanya kebocoran di situ. Ya. Pemeriksaan bocoran di dalam tunnel, ini contoh bendungan Pandanduri tahun 2020. Terjadi di situ, kelihatan bocoran pada sambungan-sambungan daripada konduit, ya, cukup besar di situ. Untuk peredam energi, peran peredam energi pada bangunan pelimpah atau outlet adalah untuk mengurangi dan mengarahkan energi dan mengarahkan kecepatan aliran air. Bagian peredam energi bangunan pelimpah atau outlet berfungsi untuk melindungi bagian kaki struktur dan bendungan terhadap erosi dan gerusan bawah adanya undermining. Hal ini penting dilakukan, ya. Undermining itu setelah sekian lama bendungan atau spillway ini beroperasi, kalau batuan di hilir daripada kolam olah tidak bagus, biasanya mengalami gerusan bawah atau undermining. Struktur peredam energi kurang lebih strukturnya berupa bevels, tangga, flap bucket, kolam olah, katup kontrol, kolam impact, sumur pereda atau stelling well, kolam pereda, plan spool, dan apron. Contoh seperti gambar di bawah, contoh bevel dan apron. Yang bagian kanan adalah contoh tangga atau steps. Contoh gambar daripada flap bucket, ya, dengan tipe slotted bercelah, kemudian yang solid flap bucketnya, sedangkan yang di bawahnya mengilustrasikan kolam olak, ya, di mana di situ mudah terjadi suatu gerusan. Demikian juga pada gambar kanan, contoh kolam olak, di situ ada baffle, di situ ada subblock, yang terakhir itu di anvil. Adanya cut off di wall di situ mengindikasikan bahwa ini batuannya kurang bagus, sehingga memudahkan terjadinya gerusan di bagian hilir daripada earthshell. Ini adalah juga contoh dari kolam olak, ya. Adanya detail dari pipa mata air di situ. Nah, itu contoh dari dinding kolam olak, banyak terjadi di situ lubang-lubang, ya, yang mengindikasikan sudah mulai tergerus atau mungkin juga terjadi kavitasi.
Kolam peredam tumbukan, impact basin. Kolam peredam tumbukan akan meredam energi dengan membuat aliran stasioner melalui hanging concrete baffle. Ya, dari adanya baffle yang hanging itu adalah supaya alirannya stasioner. Plant spool adalah suatu struktur yang didesain untuk mencegah gerus-gerusan pada bagian yang menerima pancaran air. Plant spool biasanya diperkuat dengan riprap atau batu kosong. Kedalaman kolam harus cukup untuk menghindari gerusan, scoring dasar kolam. Panjang dan lebar kolam harus cukup besar untuk menampung aliran tanpa mengerus daerah di sekitarnya. Inspeksi terhadap peredam energi. Pelajari fungsi dari setiap elemen struktur, periksa dengan teliti bagian struktur saat beroperasi, periksa adanya didih pasir atau sand boiling, bila memungkinkan, keringkan kolam untuk memeriksa timbulnya kerusakan. Untuk memeriksa pada kolam yang besar, gunakan perahu dan lakukan pemeriksaan pendugaan menggunakan unting pemberat. Bila perlu, lakukan pengukuran dengan menggunakan alat survei. Bila ditemui adanya kerusakan, pemeriksaan bawah air dapat dilakukan dengan menyewa penyelam. Kemudian masalah tipikal dari peredam energi, adanya kerusakan material, adanya halangan, ya, adanya debris yang menyumbat baffle, debris pada plant spool, kolam olak, dan daerah hilir flip bucket, batuan atau sampah yang dilempar oleh manusia. Arus balik ke udik yang membawa material masuk ke dalam struktur outlet. Ya. Backwater, adanya backwater, arus balik ke udik yang membawa material masuk ke dalam struktur outlet. Kemudian adanya tanaman liar yang tumbuh di dasar plant spool. Baffle yang rusak atau hilang, kemudian dinding atau baffle yang tidak lurus. Sehingga pemeriksaan material pada peredam energi adalah bila materialnya beton, periksa tanda-tanda adanya kavitasi. Sisi-sisi subblok, baffle, dan gigi-gigi dalam kondisi terekspos yang rawan turbulensi dan setiap ketidakteraturan yang dapat memicu terjadinya kavitasi. Perhatikan kerusakan-gerusan akibat abrasi apron berlimpah. Permukaan atas dan sisi bawah dari flip bucket serta lantai, dinding, subblok, dan gigi-gigi dari kolam olak. Perhatikan kerusakan ball milling yang membentuk pola sirkular pada lantai atau apron dari kolam olak atau kolam loncat. Periksa sambungan-sambungan dari kerusakan akibat pecahan beton, spells atau penurunan pada salah satu sisi. Perhatikan bila pengisi, sealant atau pengisi lainnya retak hilang atau mengalami kerusakan akibat seiring dengan waktu. Perhatikan juga apakah water stopnya rusak atau tidak. Amati apakah ada bentukan yang karaten sebagai hasil dari erosi dan kavitasi. Periksa bagian-bagian yang terendam dari kolam olak. Bila perlu, gunakan penyelam yang dilengkapi dengan kamera bawah air. Pastikan bahwa untuk batuan riprap, pastikan bahwa batu riprap tidak ada yang hilang atau berpindah tempat. Dan fondasinya terlindungi. Amati apakah terjadi piping atau rongga di bawah riprap. Untuk geotextile, periksa riprap atau bronjong di bagian hilir kolam olak yang tereksposnya geotekstil di bagian saluran di hilirnya yang seharusnya tidak boleh terekspos di udara terbuka. Karena biasanya geotekstil ini tidak tahan terhadap ultraviolet kalau langsung terbuka. Drain yang tidak berfungsi, adanya defisiensi fondasi dan backfill, untuk itu periksa plant spool, kolam olak, dan riprap dengan hati-hati. Periksa adanya penurunan dan retakan pada backfill, ukur dan sketch daerah yang bermasalah. Periksa adanya gerusan pada backfill di belakang bagian hilir kolam olak. Penurunan dapat merubah lokasi loncatan hidrolik. Periksa level dan panjang loncatan air, apakah masih sesuai dengan desain. Periksa adanya dinding yang tidak lurus, retakan pada kolam, dan retakan timbunan yang menandakan kolam loncatan telah turun. Periksa plant spool dari riprap terhadap gerusan bawah atau rusaknya filter. Bila plant spool terdiri dari pasir kerikil, periksa terhadap piping. Untuk saluran balik, ya, fungsi dari saluran balik ini adalah melewatkan aliran air dari pelimpah atau outlet kembali ke sungai lama dengan aman. Melindungi keutuhan struktur bendungan secara keseluruhan.
Ini adalah contoh dari saluran balik yang di lining, ya. Bagaimana dinding saluran kalau terbuat dari beton bertulang, sistem drainasenya bagaimana, material subbase-nya itu apa saja, dan filter geosintetik atau geotekstil. Nah, ini semua harus diperiksa, jangan sampai bagian-bagian dari saluran balik ini mengalami kerusakan yang mengakibatkan menjadikan kerusakan secara keseluruhan daripada spillway. Masalah tipikal saluran balik ini akan mengalami masalah yang sama dengan struktur dan material seperti halnya saluran terbuka, yaitu adanya gerusan, kurang panjang, ya, sehingga saluran balik harus cukup panjang untuk memastikan bahwa aliran tidak akan merusak bagian groin dari timbunan dan kaki bendungan akibat backwater. Ini contoh, ya, saluran hilir kolam olak, saluran balik gitu ya. Kemudian detail seal hilir yang ambles, ya, itu adalah dilakukan pada saat pemeriksaan saluran balik hilir kolam olak pada Bendungan Kedung Brugos tahun 2020. Demikian uraian dari pemeriksaan bangunan pelimpah dan pengeluaran. Terima kasih.